Kepala Satuan Tugas Penyidikan KPK yang memimpin pencarian Harun Masiku, AKBP Rosa Purbabekti dilaporkan ke Mabes Polri hingga Dewan Pengawas KPK. Laporan dari kader PD Perjuangan itu, kata jubir KPK Tessa Mardika Sugiarto, mengganggu proses penangkapan buron yang sudah hilang 4 tahun tersebut. Atas berbagai pelaporan tersebut, sampai saat ini belum ada yang terpantau menghasilkan keputusan penyidik Rosa Purbo melakukan penyimpangan atau pelanggaran. Di pihak yang berseberangan, pengacara Hasto Kristianto Roni Talapesi berpandangan sebaliknya. Dia menganggap tindakan KPK terhadap para kader partai berlambang banteng itu cenderung politis, terlebih terkait pencekalan dan pemeriksaan. Di sisi lain, pada Senin 22 Juli lalu, KPK telah resmi mencegah 5 orang berpergian ke luar negeri terkait kasus Harun Masiku. Kelima orang itu dicegah berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik kasus suap dengan tersangka Harun. Mereka adalah Kusnadi atau swasta, Simeon Petrus pengacara, Januar Prawirawasyesa pengacara, Doni Tristikoma pengacara, dan Dona Berisa swasta. Menurutnya, kekhawatiran itu masuk akal karena diperkuat oleh statement pimpinan KPK di DPR Republik Indonesia yang tidak dapat menjamin loyalitas penyidikannya ke KPK. Bahkan salah satu pemimpin KPK, Nawawi Pomolango, juga mengatakan begitu banyak masalah di KPK. Roni juga menyayangkan cara penyidik KPK memperlakukan kader-kader PD Perjuangan. Misalnya saat rumah Doni Tristikoma digeledah pada 3 Juli lalu, penggeledahan itu dilakukan oleh aparat bersenjata di depan istri dan anak Doni yang masih kecil. Sebelumnya, tim hukum PD Perjuangan juga melaporkan Rosa ke Dewan Pengawas KPK. Roni menilai ada pelanggaran etik berat dari penyitaan ponsel milik Kusnadi dan Hasto Kristianto. Pelaporan itu dilakukan karena para penyidik dituding melakukan penggeledahan serta penyitaan barang pribadi dan aset partai tanpa melalui prosedur yang tepat. Proses itu dianggap cacat prosedur dan menabrak aturan yang ada. Roni menjelaskan dalam Standar Operation Procedure atau SOP internal KPK yang diputuskan pada 11 Mei 2016 diatur dalam pasal 84 ayat 4 dan 85 ayat 3, upaya paksa berupa penggeledahan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Sebelumnya, Kusnadi staf Hasto yang juga diperiksa dan dicekal KPK melaporkan penyidik Rosa ke Dewan Pengawas KPK. Selain ke Dewas KPK, Rosa juga diadukan ke Komnas HAM. Terbaru, Kusnadi mengadukan Rosa ke Propam Polri. Kusnadi menilai ada pelanggaran prosedur penyitaan ponsel yang dilakukan Rosa. Pengaduan itu diterima dan terregister dengan nomor SPSP2-031-7-2024-2024 tertanggal 11 Juli 2024. Pengacara Kusnadi Petrus Celestinus menjelaskan peristiwa pertama terjadi saat Hasto diperiksa KPK terkait kasus Harun Masiku. Saat itu Kusnadi mengaku dipanggil oleh Rosa untuk membawakan ponsel Hasto. Namun Rosa menggeledah barang-barang pribadi Kusnadi. Dia mengatakan peristiwa kedua terjadi saat Kusnadi dipanggil KPK terkait Harun Masiku. Kala itu Kusnadi diminta menandatangani surat penerimaan barang bukti. Petrus menegaskan terdapat kesalahan dalam surat tersebut. Salah satunya, kata Petrus, ada perbedaan tanggal dan lokasi penerimaan barang bukti. Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana menilai proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap sejumlah kader PDI Perjuangan sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Ditambah lagi, proses penyitaan alat elektronik merupakan hal yang wajar dan lumrah dilakukan oleh KPK agar proses hukum segera menemui titik terang.